Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami bangga. Ya Allah, seperti Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, Tuhan Allah menolong dan setia memegang kami sampai hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Allah kami. Kami berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami mohon urapan-Mu memberkati hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu Saudara. Kami mau merenungkan firman. Berkatilah agar firman-Mu ini memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar tentang hati Yesus yang penuh belas kasihan. Hati Yesus yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, kita akan bersama memperhatikan firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-6. Kita akan memperhatikan Markus pasal yang ke-6. Kita akan melihat dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan kita akan melihat juga, nanti kita akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-48 dan ayat 49. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Ketika Yesus mendarat, ayat yang ke-34 saya akan bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam ayatnya yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama melihat hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat manusia. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada banyak orang yang saat itu datang kepadanya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana belas kasihan Yesus ini kepada banyak orang. Yang pertama, belas kasihan Yesus dinyatakan, dituliskan pada saat Yesus hendak beristirahat. Yesus hendak beristirahat. Dalam ayat 30 itu berbicara tentang rasul-rasul yang kembali dari pulang pelayanan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka sudah melakukan pelayanan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi para murid, para rasul ini baru melakukan pelayanan, pemberitaan Injil, bagaimana pelayanan itu, dan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus lalu menyampaikan apa yang mereka sudah kerjakan dan ajarkan. Secara fisik, para murid sedang kondisi lelah, termasuk dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah." Karena memang kondisi mereka baru pulang dari pelayanan, mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan dan mereka mengajar kebenaran firman. Maka Tuhan berkata, "Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Ayo kita beristirahat di sana." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka gak sempat. Oke Bapak Ibu Saudara,
Ini berbicara tentang sibuknya gitu ya. Kelelahan karena sibuknya pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid dan Tuhan Yesus, sampai makan pun tidak sempat. Dalam kondisi yang belum sempat makan dan dalam kondisi yang sedang mencari tempat sunyi untuk beristirahat, tempat yang sedang mereka hendak rencanakan untuk pergi, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak datang kepadanya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus dinyatakan dengan bersedia mengajarkan. Belas kasihan Yesus dinyatakan sekalipun lelah, sekalipun baru saja mengerjakan banyak hal, baru saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan juga melakukan tugas pengajaran dan bahkan belum sempat makan. Tapi apa yang dilakukan? Saat ada orang-orang yang hidupnya seperti domba yang tidak bergembala, butuh pengajaran. Karena jika tidak diajari, mereka akan tersesat. Dan ini bahaya untuk hidup mereka. Lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan belas kasihan itu menggerakkan Yesus untuk mengajari mereka. Seperti domba yang perlu dituntun, seperti domba yang harus diajar, agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, hati Yesus yang penuh belas kasihan menghiburkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berarti bagi Yesus saat kita datang kepadanya. Dalam kerinduan kita merindukan pimpinan-pimpinan Tuhan, merindukan bimbingan Allah saat kita berseru kepada Allah. Sekalipun gambarannya ini ya, gambarannya digambarkan bahwa Yesus sedang lelah bersama para murid, sedang menuju ke tempat yang sunyi. Yesus tidak egois. Yesus mengorbankan dirinya dan rela untuk mengajarkan kita hal-hal yang penting untuk kita ketahui agar hidup kita tidak tersesat, agar hidup kita jalannya tidak salah. Bapak Ibu Saudara, you're special. Saya dan Bapak Ibu Saudara spesial. Hari ini hari Minggu, Tuhan panggil kita untuk beribadah. Tuhan berikan waktu bagi kita domba-dombanya agar tidak tersesat. Tuhan berikan waktu untuk kita mau mendengarkan sabdanya. Adakah domba-domba punya kerinduan untuk diajarkan oleh Tuhan hari ini? Adakah Bapak Ibu Saudara datang ke gereja dengan kerinduan yang besar untuk mendengarkan suara Sang Gembala? Gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan nyatakan, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ataukah Bapak Ibu Saudara datang ke gereja sebagai sebuah selingan, sebagai sebuah pilihan alternatif? Ya, ini kan hari libur, hari Minggu, waktunya family time, quality time. Kita pergilah ya ke tempat yang kita bisa jalan-jalan nanti. Sebelum kita belanja-belanja, sebelum kita makan-makan, kita mampir dulu ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ya hanya sebagai sebuah sekedarnya. Bukan sebagai sebuah kebutuhan seperti domba-domba yang sedang merindukan pengajaran Allah. Yang kedua, belas kasihan Yesus menjadi teladan buat kita para orang tua. Orang tua dengan banyak kegiatan, dengan banyak jadwal, dengan kepadatan kegiatan apapun itu. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mengajar, yang menggembalakan, yang punya banyak pekerjaan, punya banyak kegiatan sehingga mungkin makan pun Bapak Ibu tidak sempat. Masihkah Bapak Ibu punya belas kasihan untuk anak-anak kandungmu, anak-anak di rumahmu,
anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan bagimu, masih punyakah engkau waktu dan kesempatan untuk mengajarkan mereka? Hai hamba-hamba Tuhan, jangan karena kesibukanmu engkau tidak punya waktu duduk diam mengajarkan anak-anak domba yang Tuhan percayakan bagimu untuk mendengarkan ajaran Allah. Mereka menuju jalan yang sesat, mereka menuju jalan yang salah. Engkau berpikir karena dia anak pendeta, dia akan bisa belajar dengan sendiri. Dia juga butuh orang tuanya untuk mengajarkan kepadanya. Engkau memikirkan domba-domba yang gemuk, besar, yang bulunya bisa kau gunting. Tapi anak-anak dombamu yang ada di rumahmu engkau tidak pedulikan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sebagai seorang tua yang sibuk bekerja, engkau bekerja mungkin untuk makan pun engkau tidak sempat. Hari Minggu adalah hari libur, kesempatan untuk engkau tidur sebanyak-banyaknya. Sudahkah engkau bawa anakmu hari ini pergi sekolah minggu? Sudahkah engkau membawa anakmu hari ini untuk renungan bersama? Oh, nggak usah, renungan itu tugasnya guru sekolah minggu. Renungan itu tugasnya guru agama. Aku sudah kerja, sudah capek. Mari kita belajar dari belas kasihan Yesus yang ada bagi orang-orang itu. Perhatikan lagi, sesudah hari itu Tuhan Yesus mengajar bahkan sampai malam. Dan Tuhan bukan hanya mengajarkan saja, tapi Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dan lebih itu ya. Dan Tuhan memerintahkan harus mengumpulkan lagi tuh sisa-sisa roti, sisa-sisa potongan makanan yang masih ada 12 keranjang. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Belas kasihan Yesus? Tidak. Pada waktu orang-orang yang sudah menerima mujizat itu pulang, murid-murid disuruh jalan duluan oleh Tuhan. Tuhan ngapain? Tuhan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke bukit dan berdoa. Bagaimana kehidupan kita sebagai gembala di keluarga kita? Kehidupan kita sebagai gembala yang Tuhan percayakan di rumah tangga kita. Bapak-bapak, seberapa kuat engkau berdoa? Kita tahu, bapak-bapak orang yang paling capek di rumah mungkin, paling lelah dengan tugas yang banyak. Tapi mari belajar dari belas kasihan Yesus. Sesudah Yesus memberi makan mereka, padahal saat itu Tuhan Yesus harus istirahat. Murid-murid disuruh berangkat duluan naik perahu. Tapi Tuhan Yesus pergi naik ke bukit dan berdoa di sana. Dan di dalam kehidupan doanya, di dalam doanya di atas bukit, Tuhan melihat. Tuhan melihat ini bukan Tuhan sedang ada satu perahu dengan mereka, tidak. Tuhan Yesus sedang berdoa. Tapi Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung dari jarak yang tidak tembus pandang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu. Dan belas kasihan Yesus kembali di situ dinyatakan. Tuhan Yesus bisa saja habis berdoa dan tidur. Besok pagilah baru nyusul murid-murid. Waktu kalau ada perahu, enggak. Begitu dilihat oleh Tuhan betapa mereka payah mendayung karena ada angin sakal yang membahayakan mereka. Mereka berjuang membawa perahu itu ke pinggir, ke seberang dan belum bisa. Tuhan melihat mereka bersusah payah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus datang. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang. Jam 3 malam, jam paling enaknya untuk tidur. Jam paling enak untuk istirahat. Tapi belas kasihan Yesus menggerakkan Yesus untuk datang menolong murid-murid yang sedang ada dalam kepayahan, dalam kelelahan. Bapak Ibu Saudara, kita begitu istimewa diperhatikan oleh Tuhan. Kapan saja Tuhan mau datang tolong kita. Tuhan datang memperhatikan kita. Tuhan tahu kalau kita sedang payah. Tuhan akan datang bagi kita. Ingatlah ada belas kasihan Yesus. Ada hal yang orang lain tidak peduli. Tapi Tuhan tahu betapa engkau payah. Dia akan datang. Dia akan memberi pertolongan. Angin sakal yang menyerang dan ada di depanmu akan dia redakan. Tuhan berkata, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Tuhan datang di waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara, ingatlah ada belas kasihan Yesus. Mari kita bersama belajar memperhatikan belas kasihan Yesus dan menjadi kuat di dalam tantangan yang sulit di era digital yang begitu kejam.
orang tua sekarang mengasuh anak tidak mudah dengan metode-metode yang kita mungkin agak bingung karena jauh sekali dengan zaman kita. Tapi Tuhan tahu kalau engkau payah, engkau tidak mampu, engkau kelelahan, engkau give up dengan apa yang harus kau lakukan. Lihatlah ada belas kasihan Yesus. Berserulah dan Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Maka redalah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kau yang tidak memikirkan dirimu sendiri, tapi Engkau melakukan hal yang terpenting bagi kami. Engkau menolong kami terlebih dahulu. Engkau datang saat kami dalam keadaan payah, lelah. Tuhan, kami berterima kasih untuk belas kasihan-Mu. Tolonglah kami juga agar kami belajar memiliki belas kasihan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, sehingga kami tetap memperhatikan dan mengasihi. Terpujilah nama-Mu, berkatilah pelayanan kami hari ini, ibadah kami hari ini, dan Tuhan dimuliakan. Berkatilah ya Bapa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.